Jay Idzes dipastikan akan telat bergabung dengan timnas Indonesia usai klubnya Venezia resmi lolos ke final playoff Serie B. Venezia sukses mengalahkan Palermo di leg kedua dalam final untuk merebut tiket promosi ke Serie A Sabtu dini hari WIB. Klub Jay Idzes berhasil menang dengan skor 2-1 atas Palermo berkat 2 gol Tanner Resman dan Antonio Candela yang hanya bisa dibalas own goal Michael Svoboda. Atas kemenangan ini, Venezia dipastikan melaju ke semifinal playoff dan akan bertemu antara pemenang Cremonese atau US Catanzaro. Adapun final untuk memperebutkan tiket promosi ke Serie A bakal digelar 2 kali. Jadwalnya, leg pertama dilakukan 31 Mei, sedangkan untuk pertemuan kedua pada 3 Juni mendatang. Melihat jadwal ini, Jay Idzes dipastikan bakal telat gabung timnas Indonesia. Pasalnya, Shin Tae-yong akan menggelar TC lebih dulu pada akhir Mei untuk persiapan melawan Irak serta Filipina. Kemudian skuad Garuda juga dijadwalkan uji tandang menghadapi Tanzania pada 2 Juni 2024. Dengan masih adanya jadwal bersama Venezia, maka Jay Idzes berpotensi absen ketika lawan uji coba. Besar kemungkinan bek berusia 23 tahun ini akan terbang ke Indonesia usai membela Venezia. Jay Idzes pun akan mengejar waktu untuk persiapan karena laga timnas Indonesia digelar 6 Juni menghadapi Irak. Emil Audero resmi tak masuk skuad timnas Italia di Euro 2024. Mungkinkah kepastian tersebut membuat sang pemain sepakat untuk menjalani proses naturalisasi untuk bergabung ke timnas Indonesia? Timnas Italia sudah merilis nama-nama pemain yang akan memperkuat tim di ajang Euro 2024 nanti. Tidak ada nama Emil Audero dalam daftar pemain Griazzurri. Tak juga mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Italia, membuat Emil Audero disebut lebih baik untuk naturalisasi ke timnas Indonesia. Kualitas Emil Audero akan sangat berperan bagi skuad Garuda yang tengah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sejauh ini, PSSI sendiri mengatakan pihaknya sama sekali belum melakukan pendekatan kepada kiper Inter Milan tersebut. Arya Sinulinga, selaku anggota Exco PSSI, juga mengklaim pihaknya belum memproses perihal naturalisasi Audero. Menarik dinantikan langkah Emil Audero dan PSSI. Banyak para pecinta sepak bola tanah air berharap kiper 27 tahun itu bisa segera menjalani proses naturalisasi dan bergabung ke timnas Indonesia. Cyrus Margono, seorang penjaga gawang yang bermain untuk Panathinaikos B di Yunani. Beberapa waktu yang lalu, Cyrus Margono telah resmi menjadi WNI setelah melakukan sumpah. Akan tetapi, di sisi lain, Cyrus Margono masih belum membuat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terpincut. Meskipun sang penjaga gawang blasteran Iran Ashasing Indonesia ini memiliki tinggi mencapai 119 cm. Lantas, apakah yang membuat Shin Tae-yong tak kunjung memanggil Margono yang sudah jadi WNI? Performa sosok Margono mungkin menjadi salah satu alasan yang membuat STY tak kunjung memanggilnya. Sebagaimana dilansir dari laman transfermarkt.co.id, sang kiper memang berada di Panathinaikos B yang berkompetisi di Super League 2 alias kasta kedua. Sementara itu, di sisi lain, kiper berusia 22 tahun ini memang tak banyak mendapatkan menit bermain di klubnya itu. Untuk musim 2023-2024, ia baru mencatatkan 8 penampilan di Super League 2. Amar Brkic dan Chow Yun Damanik tidak masuk skuad timnas U20 Indonesia yang akan menjalani TC di Como, Italia. Amar Brkic dan Chow Yun Damanik absen dipanggil ke timnas U20 Indonesia lantaran berkaitan dengan umur. Di kesempatan TC kali ini, pelatih Indras Jafri fokus memanggil pemain kelahiran 2005. Yang dipanggil aja yang ditanya. Kalau enggak ada di sini berarti enggak dipanggil, jadi kita butuh pemain-pemain kelahiran maksimal 2005. Chow dan Amar juga enggak kita panggil karena 2007. Jadi kita maksimal pemain-pemain yang umur paling tertua, ujar Indras Jafri. Sebelumnya, Chow Yun Damanik sempat memenuhi panggilan timnas U20 Indonesia pada Februari 2024. Sementara Amar Brkic belum pernah sama sekali mengikuti latihan skuad Garuda Nusantara. Tidak ada nama Elkan Bagot dalam pemanggilan timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. Hal ini menimbulkan banyak tanya apakah Shin Tae-yong menghukumnya akibat tak penuhi panggilan timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia merilis 22 nama pemain untuk lawan Irak dan Filipina. Tidak ada nama Elkan Bagot dalam daftar tersebut. Keputusan ini tentu menimbulkan tanya,
Apalagi sang pemain tidak merespons pemanggilan timnas U23 Indonesia untuk ajang playoff Olimpiade 2024 sebelumnya. Shin Tae-yong seperti kecewa dengan sikap Elkan Baggett yang tidak merespons panggilan timnas U23 Indonesia. Untuk Elkan bisa dari media Indonesia mengikuti schedule atau kelakuan Elkan seperti apa, mungkin bisa cari tahu sendiri dan bisa dilihat seperti apa, kata Shin Tae-yong. Kini, yang jadi pertanyaan adalah, mengapa dalam pemanggilan kali ini Shin Tae-yong tidak menyertakan Elkan Baggett? Padahal, laga lawan Irak dan Filipina adalah dua laga penting. Shin Tae-yong sendiri menjanjikan persiapan maksimal demi meraih 2 kemenangan di depan supporter sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mungkinkah Shin Tae-yong sedang menghukum Elkan Baggett yang tidak memenuhi panggilan sebelumnya? Biar waktu yang menjawab. Penyerang FC Utrecht, Ole Romeni mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk diajak memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan penyerang 23 tahun itu di channel YouTube Football Primer. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga ibu saya yang pernah ke sana, kata Ole Romeni. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Erick Thohir, Ole Romeni mengatakan pembicaraan dilakukan melalui FaceTime. Saat itu Ole Romeni disampingi sang agen. Pembicaraan dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, lanjut Ole Romeni. Ole Romeni juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia mengatakan, itu sesuatu yang bagus. Terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Oratmangoen dan Maarten Paes telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Hanya saja, Ole Romeni mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih timnas Indonesia. Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana, kata Ole Romeni. Ole Romeni musim ini membela klub Liga 1 Belanda, FC Utrecht. Musim ini, ia baru mencetak 1 gol karena lebih sering diperankan sebagai pemain pengganti. Saat diperankan sebagai pemain andalan di FC Emmen musim lalu, Ole Romeni mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Sekarang harapannya Ole Romeni segera berubah pikiran dan tertarik membela timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen dan Maarten Paes.